Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai salah satu kepentingan asupan zat gizi makro untuk olahraga atau untuk atlet yang akan didampingi oleh seorang ahli gizi. Dalam topik kali ini yang spesifik didiskusikan adalah mengenai lemak. Nah, kita tahu bahwa lemak ini merupakan sumber energi utama sebagai cadangan yang paling besar di dalam tubuh manusia karena dia disimpan di dalam jaringan adiposa dengan kapasitas penyimpanan yang relatif besar. Nah, ini pun akan berperan pada seorang atlet pada saat dia melaksanakan exercise dengan intensitas yang relatif ringan sampai ke arah sedang dengan durasi yang sangat panjang. Kenapa yang durasi sangat panjang ini membutuhkan lemak sebagai sumber energi utama? Karena tadi dia sudah disimpan di dalam tubuh kita, di dalam jaringan adiposa dengan kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Relatif berbeda dengan karbohidrat yang disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati, di dalam otot dengan kadar atau batasan yang relatif sedikit dibandingkan dengan lemak yang di adiposa dengan semakin banyak disimpan. Nah, ini prinsip pada masyarakat secara umum. Kemudian protein ya juga yang digunakan sebagai sumber energi, tetapi arah sebenarnya dari protein adalah lebih ke arah struktural dan fungsional. Nah, sedangkan lemak ini berperan hampir sama dengan karbohidrat memang sebagai sumber energi utama dengan rute dan dengan spesifikasi yang berbeda arah metabolismenya. Nah, lemak ini di dalam 1 gramnya dia akan dikatabolisme, akan dipecah menjadi dan dikonversi menjadi ATP ini per gramnya ini ekuivalen dengan 9 kilokalori. Nah, berbeda dengan karbohidrat dan protein yang 1 gramnya ekuivalen dengan 4 kilokalori. Namun lemak ini memiliki karakter yang sedikit berbeda dengan karbohidrat, di mana rute metabolismenya relatif lebih panjang dan waktu untuk menghasilkan ATP relatif lebih lambat, sehingga cocoknya memang untuk lemak ini untuk endurance yang long time ya, dengan durasi yang panjang. Nah, meskipun demikian ya lemak tidak hanya berperan juga terkait dengan kebutuhan ATP dari seorang atlet, tetapi berbagai macam sel yang ada di dalam tubuh kita juga membutuhkan lipid sebagai struktural. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh seorang atlet yang akan melaksanakan olahraga atau pengaturan pola makan dari atlet. Jadi gini, lemak ini tidak selalu dianggap sebagai zat gizi yang dianggap kurang bagus ya. Jadi sampai strict ya, tidak mengonsumsi lemak sama sekali. Jadi tidak semuanya seperti itu, karena ada beberapa komponen lemak yang bersifat esensial yang berperan untuk recovery, restruktur dari sistem-sistem seluler yang ada di dalam tubuh kita, sehingga tidak direkomendasikan seorang atlet mengkonsumsi makanan dalam menu dietnya sehari-hari tidak melibatkan lemak sebagai menu. Nah, tadi ya, lemak ini yang paling efisien di dalam jumlah atau dalam kuantitas ya. Dari sisi kuantitas dia memang efisien, tetapi dari sisi waktu untuk menghasilkan ATP dia kurang efisien. Nah, kemudian suplainya ini tak terbatas ya, karena simpanannya ini banyak sekali di dalam tubuh manusia,
karena dia ada space simpanan tersendiri di dalam jaringan adiposa yang ada berbagai dan terletak di berbagai organ di dalam tubuh kita. Nah, kemudian dia merupakan sumber energi yang signifikan selama aktivitas yang sangat lama. Jadi olahraga dengan intensitas ringan sampai intensitas sedang dengan durasi waktu yang relatif lama. Nah, disinilah lemak sebagai sumber energi banyak yang berperan. Nah, ini beberapa studi menunjukkan bahwa dengan dengan latihan aerobik, ya, jadi orang yang terlatih dengan orang yang tidak terlatih ini artinya sering latihan aerobik, ya, sering lari, sering jogging, kemudian sering berbagai macam aktivitas aerobik. Ini khususnya untuk atlet, ya, atlet yang sering latihan. Nah, di sini akan terjadi sistem metabolisme dari lemak ini menjadi lebih efisien. Jadi kapasitas oksidatifnya, bagaimana memanfaatkan lemak sebagai sumber energi ini lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. Kenapa seperti itu? Ya karena tubuh akan beradaptasi, ya. Jadi sel-sel ototnya menjadi bekerjanya lebih maksimal, kemudian kapasitas transfer oksigen juga akan optimal, kemudian organel-organel sel, ya, termasuk mitokondria sebagai pusat untuk produksi ATP ini juga menjadi lebih optimal pada saat orang-orang sering dipacu untuk latihan, karena pada saat latihan itu artinya tubuh itu dipacu untuk menghasilkan ATP dengan cepat dalam jumlah yang besar. Otomatis adaptasi-adaptasi yang dilakukan atau yang terjadi selama tubuh itu melaksanakan olahraga aerobik, apalagi rutin, nah ini akan membentuk sebuah sistem yang lebih adaptif atau yang lebih efisien apabila ada substrat yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, studi juga menunjukkan bahwa dengan adanya latihan aerobik, ya, latihan aerobik itu bukan hanya senam aerobik, maksudnya latihan olahraga dengan atau latihan olahraga endurance lah. Dengan endurance artinya dia membantu atau meningkatkan atau memacu sistem energi yang ketiga. Kita flashback, ya, ada sistem energi 1 ATPPC, sistem energi kedua sistem glikolisis anaerobik, kemudian ada sistem aerobik. Nah, sistem itu yang akan dilatih atau dipacu dengan olahraga yang bersifat aerobik, olahraga yang menggunakan sistem energi ketiga itu sebagai sumber energi utama. Nah, studi juga menunjukkan tadi, ya, bahwa dengan latihan aerobik itu mampu meningkatkan oksidasi dari asam lemak dengan rantai yang panjang, dengan rantai karbon yang panjang. Jadi lemak itu ada klasifikasi short chain atau asam lemak rantai pendek, kemudian medium chain, ya, ada asam lemak rantai sedang, kemudian long chain fatty acid. Nah, klasifikasinya berdasarkan pada jumlah atom chain-nya. Nah, biasanya yang chain di atas 16, ya, seperti palmitat, kemudian stearat, ini sudah masuk kepada long chain. Nah, kemudian posisi dengan adanya latihan aerobik, ya, oksidasi dari asam lemak rantai panjang ini menjadi relatif lebih efisien yang dihasilkan. Jadi di dalam otot kita itu ada komponen tersimpan komponen asam lemak yang rantainya panjang. Nah, ini kalau kita latih secara efisien, secara rutin, latihan aerobiknya, nanti oksidasi dari asam lemak rantai panjang tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, dengan demikian nanti suplai ATP itu tidak hanya mengandalkan karbohidrat sebagai tumpuan utama, tetapi segera disubstitusi atau dibantu
oleh lemak, sehingga eh, glikogen yang ada di dalam tubuh kita itu tidak cepat habis. Ya, jadi dengan tidak cepatnya habis glikogen, maka level glukosa darah ini masih tetap dipertahankan baik dan tidak terjadi kelelahan terlalu dini. Nah, ini ada beberapa studi atau penelitian menunjukkan bahwa konsumsi lemak yang berbeda ini juga akan memberikan improvisasi yang berbeda kepada atlet. Jadi direkomendasikan intake atau asupan lemak ini banyak dipilih dari eh, lemak yang mengandung banyak asam lemak esensial. Nah, seperti kita ketahui ya di teman-teman semua bahwa lemak yang esensial itu adalah asam lemak omega 6 dan omega 3 ya. Omega 3 dan omega 6, linoleat dan linolenat ya. Nah, di situ komponen makanan yang banyak mengandung asam lemak tersebutlah yang banyak dipilih dibandingkan dengan lemak dengan asam lemak komposisinya banyak didominasi oleh asam lemak jenuh ya. Yang dominan kita inginkan adalah yang unsaturated ya, atau tak jenuh. Nah, tak jenuh ini kelompok asam lemak yang bersifat esensial seperti tadi ya, linolenat, linoleat, atau yang turunan-turunannya seperti AA, DHA, ARA dan sebagainya. Di situ ada komponen tak jenuhnya. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan struktural ya, akan kebutuhan recovery sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, atau untuk sintesis produk-produk metabolit yang lain di dalam tubuh kita. Jadi kita coba hindari atau kurangi yang banyak bersifat atau komposisi makanan dengan lemak dominan adalah lemak jenuh atau saturated. Nah, kenapa harus banyak kita kurangi ya? Karena tadi ya, utamanya diarahkan kepada kebutuhan struktural, sedangkan tidak banyak yang berupa lemak jenuh ya. Karena kalau terlalu banyak lemak jenuhnya, nanti di dalam sistem metabolisme akan banyak disimpan di dalam jaringan adiposa. Ini bukan berarti ini tidak boleh dikonsumsi, tapi dikonsumsi dengan batasan ya. Direkomendasikan sumber lemak itu dari yang unsaturated. Mohon maaf ada trouble ya tadi. Jadi disarankan dominasi lemak di dalam persentase kebutuhan lemak seorang atlet itu dari unsaturated. Jadi dibatasi yang saturated. Selain tadi ya kebutuhan ke arah struktural, kebutuhan ke arah fungsional. Nah, lemak ini yang saturated ini kalau dikonsumsi terlalu banyak juga akan memberikan dampak yang tidak baik ya, terutama yang bersifat hidrogenasi. Hidrogenasi itu artinya yang dihasilkan dari berbagai macam proses. Jadi ada mengandung asam lemak cis atau asam lemak trans, ini juga kurang bagus. Nah, jadi dominan disarankan adalah bentuknya adalah unsaturated. Nah, kemudian yang perlu kita tanamkan di dalam mindset ya, sebagai pendamping gizi seorang atlet adalah meskipun lemak ini sebagai sumber energi utama, tetapi komposisi tubuh atlet itu tidak boleh banyak atau tidak boleh tinggi lemaknya
Ya kenapa? Yang diinginkan adalah tubuh atlet itu sebisa mungkin maksimal komposisi ototnya. Jadi lemaknya tidak boleh banyak tinggi, karena dengan persentase otot yang maksimal maka di situ pabrik atau tempat untuk produksi ATP ini juga akan maksimal. Kemudian untuk gerakan, untuk exercise juga akan lebih optimal. Jadi tidak boleh lemaknya ini tinggi di dalam tubuh seorang atlet. Meskipun lemak juga akan berperan sebagai sumber energi utama, tetapi tidak boleh sampai ke arah nol asupan ya. Tetapi tetap diperhatikan asupan, namun kita tidak disarankan membentuk tubuh seorang atlet dengan komposisi lemak yang tinggi, karena lean body mass atau massa tubuh yang bebas lemak yang bagus itu akan membentuk struktur otot yang bagus, kemudian pabrik untuk produksi ATP juga akan lebih optimal. Makanya asupan lemak ini direkomendasikan lebih ke arah yang esensial saja. Nah, dengan asupan yang esensial, nanti yang non esensial kalau butuh akan disintesis sendiri oleh tubuh kita. Ada kelompok yang disebut sebagai monounsaturated fatty acid, kemudian polyunsaturated fatty acid atau asam lemak tak jenuh rantai, asam lemak tak jenuh tunggal, dan asam lemak tak jenuh jamak, atau komponen asam lemak dengan rantai ikatan rangkapnya itu satu, dan ada yang ikatan rangkapnya lebih dari satu. Nah, ini bisa didapatkan dari berbagai macam minyak biji-bijian ya, baik itu muva, kemudian puva, ini ada pada minyak ikan, juga ada pada minyak biji-bijian, pada jagung, pada bunga matahari, atau pada biji-bijian, biji kapas, biji kanola, dan sebagainya. Nah, di kita yang dominan ini di Indonesia yang banyak produk-produk gorengan, di situ palmitat dari sawit itu banyak yang jenuhnya, sehingga produksi dari konsumsi dari gorengan atau makanan yang digoreng untuk ukuran atlet ini perlu diatur ya, sehingga tidak banyak porsi yang jenuh. Ya, bukan tidak boleh sama sekali, tetapi asupannya dibatasi ya, supaya porsi yang tak jenuh ini yang masuk ke dalam tubuh itu relatif lebih banyak dibandingkan yang jenuh. Nah, ini yang jenuh ya, dari berbagai macam daging yang berlemak ya. Jadi daging untuk atlet disarankan yang lean, yang tidak banyak gajinya. Kemudian susu ya boleh saja, tapi kalau memang ada susu yang sudah direduksi lemaknya itu lebih baik untuk atlet. Nah, kemudian produk-produk yang dihasilkan dari proses pangan olahan atau produk-produk yang memadatkan lemak ya, misalnya margarin dengan proses hidrogenasi, ini juga perlu dihindari. Tetapi kalau memang dia tidak melalui proses hidrogenasi dan dinyatakan 0% minyak atau lemak trans, nah ini juga tidak masalah. Karena lemak trans, beberapa studi terakhir menunjukkan bahwa lemak trans ini yang banyak berkontribusi terhadap masalah kardiovaskuler. Oke, yang saya sudah sampaikan ya, komponen yang esensial pada diet, elemen atau elemental untuk struktural, untuk produksi membran sel atau struktur-struktur seluler tubuh yang lain. Jadi tidak boleh ditinggalkan ya. Dia nggak boleh banyak komposisi tubuh kita lemak, tetapi dari makanan nggak boleh ditinggalkan, karena ada fungsi yang lain. Nah, rekomendasi ya 30% maksimal dari asupan harian, kemudian kisaran 20% atau 15
kisarannya 15 sampai ke 30 atau 20 sampai ke 30%. Nanti disesuaikan dengan tipe atlet yang akan didampingi. Kemudian tidak ada manfaat yang optimal jika lemak itu di atas 30%. Jadi nanti akan menggeser asupan karbohidrat dan protein. Kemudian direkomendasikan sekitar 20 sampai 30%. Terlalu tinggi tidak ada manfaat atau justru memberikan dampak yang kurang bagus. Kemudian terlalu rendah juga tidak memberikan banyak manfaat. Nah, jadi prinsipnya untuk pendekatan kepada atlet yang dilihat, yang dihitung pertama adalah bagaimana karbohidratnya, kemudian bagaimana kebutuhan proteinnya. Kebutuhan karbohidrat, kemudian baru kebutuhan protein, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan lemak. Sisanya dari lemak dan diambil opsi lemak dengan komposisi asam lemak yang esensial tinggi. Jadi yang pertama yang dihitung untuk pendekatan atlet adalah bagaimana kebutuhan karbohidratnya, kemudian bagaimana kebutuhan proteinnya, baru sisa dari kontribusi terhadap energi itu diambilkan dari lemak. Nah, lemaknya dipilih yang model asam lemak esensial atau komposisi utama dari bahan pangan itu adalah asam lemak yang bersifat esensial, yang dominan ya. Nah, ini kalau bisa ideal sampai ke arah gini. Jadi porsinya maksimal dari sepertiganya itu dari saturated, kemudian sisanya dari unsaturated. Nah, tadi lemak ya. Jadi lemak tadi sudah. Jadi dia tetap dibutuhkan meskipun tidak boleh banyak-banyak karena kepentingan untuk struktural, untuk fungsional, kemudian juga untuk membantu suplai ATP pada saat durasi olahraga itu relatif panjang. Nah, kemudian yang diambil dominannya adalah yang asam lemak tidak jenuh ya, dari kelompok yang esensial, bisa asam lemak omega 3 atau omega 6 atau omega 9. Yang omega 9 memang tidak esensial tapi dia masuk ke kategori tak jenuh. Jadi asal ada linoleat, ada linolenat dan produk turunannya. Porsinya tadi ya tidak boleh lebih dari 30%, tidak boleh kurang dari 15%. Nah, untuk atlet yang dihitung utama pertama adalah karbohidratnya, kemudian proteinnya, baru sisanya dari lemak. Dipilih yang komposisi asam lemak tak jenuhnya ini lebih banyak dibandingkan yang jenuh. Nah, setelah kita diskusikan mengenai karbohidrat, kemudian protein dan lemak, nah di sini di bagian belakang adalah bagaimana prinsip pengaturan gizi makro itu, ya, karbohidrat, lemak, protein dari makanan, baik itu sebelum, kemudian pada saat pertandingan dan setelah pertandingan. Nah, pada 2-4 jam sebelum pertandingan atau sebelum olahraga, untuk mempertahankan pencernaan dan suplai nanti selama olahraga itu menjadi optimal, nah, disarankan konsumsi makanan itu 2-4 jam sebelum pertandingan ya, atau 2-3 jam ya, jangan setengah jam sebelum pertanding makan berat. Nah, disarankan kisaran energi ada pada menu tersebut kisaran 400 sampai 500 kilokalori ya. Jadi tidak terlalu banyak banget ya. Jadi porsinya makanan berat tetapi dengan kalori yang tidak terlalu ekstrim tingginya. Justru banyaknya itu adalah di hari-hari sebelum pertandingan atau jauh-jauh waktu sebelum pertandingan.
Nah, di dalam menu tersebut idealnya karbohidratnya tersusun atas karbohidrat kompleks dengan serat itu relatif ada ya, low sampai moderate, artinya ada komposisi seratnya dan indeks glikemiknya rendah. Tujuannya adalah untuk loading yang tidak terlalu cepat naik glukosa darah dan rilisnya step by step dan tidak cepat drop nanti. Kemudian juga ada proteinnya dengan komposisi lemak yang rendah. Nah, artinya apa? Konsumsi lemak pada saat akan mendekati pertandingan itu sudah sangat dibatasi. Kalau yang tadi ya 15 sampai 30%, ya ada di kisaran 20% misalnya, itu adalah di hari-hari sebelum pertandingan. Tapi untuk pada saat pertandingan kita harus membatasinya. Kemudian contoh-contohnya ya kita diadaptasi dengan menu yang ada di Indonesia, misalnya nasi atau sereal atau susu skim, susu rendah lemak, jus atau ikan dengan komposisi lemak yang tidak terlalu tinggi, daging ya, sumber proteinnya diambil daging, ikan, kemudian putih telur atau susu dengan komposisi lemak yang sudah direduksi, atau dipilih daging yang banyak, tidak banyak gajinya atau tidak ada gajinya, atau ikan tanpa menggunakan bagian lemaknya, atau menggunakan produk-produk turunan susu dengan lemak yang sudah direduksi. Nah, disarankan ya karbohidrat ya sekitar 1-4 gram per kilogram berat badan 1-4 jam sebelum eksersis, atau kalau kita hitung dengan hitungan per kilogram berat badan ya disarankan demikian. Kemudian tadi ya indeks glikemiknya rendah, tujuannya untuk supaya kadar glukosa darah tidak terlalu langsung naik, tetapi naiknya itu step by step dan dia tidak langsung drop. Kalau glukosa darah makanannya indeks glikemiknya tinggi, nanti naiknya cepat, kemudian dia cepat habis juga. Nah, disarankan ya memilih karbohidrat dengan sumber protein juga, jadi komposisi proteinnya juga ada ya, misalnya pada dairy product ada karbohidrat, ada proteinnya. Nah, dengan adanya protein ya bersama dengan karbohidrat sebelum pertandingan itu harapannya mempertahankan rasa kenyang, kemudian memberikan cadangan baik itu glikogen maupun asam amino untuk gluconeogenesis nanti. Nah, lemak sebenarnya akan mempertahankan rilisnya itu step by step, tetapi pada saat konsumsi lemak tinggi ini akan memberatkan kinerja dari saluran pencernaan atau gastrointestinal, sehingga nanti rasanya jadi tidak nyaman. Jadi justru lemak itu dibatasi sekali pada saat akan menjelang pertandingan. Nah, kemudian yang krusial dan perlu diperhatikan adalah kita harus menggali habit atau kebiasaan dari atlet. Jadi kadang-kadang dia tidak nyaman ya, ada atlet yang merasa tidak nyaman konsumsi makanannya itu terlalu lama, misalnya sampai 4 jam sebelum pertandingan, kemudian mendekati pertandingan dia sudah merasa lapar. Ada atlet yang seperti itu. Ada yang 2 jam sebelum pertandingan dia cocoknya seperti itu. Ada yang kalau 2 jam menjelang pertandingan, nanti pada saat pertandingan itu nggak nyaman juga, jadi digeser ke lebih lama. Ada yang digeser ke arah yang lebih dekat, tetapi tetap batasan itu tidak boleh sampai setengah jam atau 1 jam, itu makan berat. Nah, strategi yang pernah saya sampaikan, jadi snacking itu menjadi alternatif untuk atlet-atlet yang memang tidak terbiasa makan berat terlalu banyak sebelum pertandingan. Jadi bisa diberikan snack atau makanan dengan porsi yang kecil, dengan komposisi karbohidrat yang tidak memberatkan sistem saluran pencernaan. Atau sekarang banyak dikembangkan snack bar seperti itu yang mudah dicerna dengan komposisi karbohidrat dengan low GI atau high GI,
tergantung nanti pilihannya apakah sebelum atau selama pertandingan. Nah, ini yang selama pertandingan yang perlu diperhatikan adalah karbohidratnya. Ya, tidak perlu banyak konsumsi protein karena selama pertandingan itu yang perlu kita maintenance adalah glukosa darah. Berbeda dengan yang tadi sebelum pertandingan, kita harus siapkan supaya perutnya tidak mudah kosong. Kemudian kebutuhan proteinnya, ya, lemaknya memang direduksi karena akan membuat rasa tidak nyaman. Jadi yang awal atau sebelum pertandingan yang dominan diperhatikan adalah karbohidrat, kemudian protein serta cairan. Lemaknya dibatasi. Kemudian selama pertandingan karbohidrat ya, dengan indeks glikemik yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang selama pertandingan indeks glikemiknya harus yang moderat atau tinggi. Tujuannya supaya dia cepat diserap dan cepat meningkatkan kadar glukosa darah. Karena ini selama pertandingan atau pada saat jeda pertandingan untuk memulihkan keadaan atau mempertahankan supaya tidak cepat drop. Ya, disarankan sekitar 100 sampai 250 kilokalori kandungan dari karbohidratnya. Ya misalnya 50 gram dari pisang itu bisa nanti dikalkulasi di situ ada berapa kilokalori ya. 50 gram misalnya kali sekitar 4 atau 3 sekitar 150 kilokalori. Jadi porsinya tidak terlalu banyak ya. Tujuannya hanya untuk mempertahankan atau memberikan stimulan asupan substrat supaya tidak cepat drop atau untuk meningkatkan performa karena pada saat pertandingan digunakan ATP yang jumlahnya relatif banyak. Jadi selama pertandingan ya ada beberapa studi menunjukkan bahwa dengan pemberian karbohidrat baik dari minuman ya boleh dari minuman yang mengandung karbohidrat atau mengandung glukosa, kemudian boleh juga dari snack atau dari makanan. Nah, ini ada beberapa yang meningkatkan itu. Nah, protein tidak banyak digunakan selama pertandingan atau selama jeda pertandingan karena proses untuk menghasilkan ATP dari protein itu relatif lebih lambat dibandingkan dengan karbohidrat. Kemudian ada beberapa studi juga menunjukkan bahwa asam amino rantai cabang ya seperti leusin, isoleusin, valin ini juga akan memberikan kontribusi terhadap performa baik itu endurance maupun yang strength. Nah ini kalau selama pertandingan ini tidak banyak digunakan. Biasanya optimalnya diberikan pada saat latihan untuk membentuk massa otot yang optimal. Tapi untuk ke arah gluconeogenesis selama pertandingan ini karbohidrat yang tetap optimal. Gluconeogenesis itu disetting dengan pemberian protein sebelum pertandingan. Jadi selama pertandingan difokuskan kepada karbohidrat dan cairan. Kemudian ada juga ya yang memberikan medium chain triglycerida atau MCT atau asam lemak dengan rantai C yang medium. Nah, ini MCT ini relatif kalau dari teori pencernaan dia mudah dicerna dan mudah diserap dan mudah memberikan kontribusi terhadap ATP. Nah ini ada beberapa atlet yang mengkonsumsinya sebelum pertandingan, tapi untuk pertandingan di jeda pertandingan atau during pertandingan atau selama pertandingan ini tidak direkomendasikan. Nah MCT ini juga akan dari beberapa studi ada yang memberikan performa optimal, justru ada yang merasa tidak nyaman. Jadi akan dikembalikan kepada habit dari seorang atletnya. Apakah dia nyaman dengan pemberian seperti itu atau tidak? Misalnya karbohidrat, apakah dia nyaman dengan snacking atau hanya dari minuman saja? Kita harus menggali kebiasaan dari atlet dan bagaimana nyamannya dia. Karena masing-masing atlet bersifat unik ya.
Nah, ini fakta dari MCT tadi, yang ada beberapa yang menyatakan nyaman, ada yang tidak. MCT ini kalau dari makanan yang kita konsumsi itu banyak juga dari santan kelapa. Itu juga beberapa mengandung MCT dan diberikan. Ada yang memberikan itu kepada atlet. Kalau habitnya tidak terbiasa dan tidak nyaman, ya justru akan memberikan dampak negatif. Kalau dia terbiasa dan merasa optimal dengan itu, ya silakan diberikan. Ada studi yang menyatakan dampaknya positif, ada yang studi yang justru merasa tidak nyaman atletnya. Kemudian setelah exercise, tujuan utamanya adalah mengembalikan, ya, merecovery sistem yang ada di dalam tubuh kita, ya, merecovery cadangan, ya, mengembalikan cadangan glikogen untuk pertandingan selanjutnya. Kemudian perbaikan sel untuk pertandingan selanjutnya. Jadi di sini yang titik beratnya adalah karbohidrat dan protein setelah exercise, ya. Dengan adanya karbohidrat yang optimal, kemudian protein yang optimal, maka recovery akan optimal, simpanan glikogen akan kembali, kemudian sel-sel yang rusak yang dihasilkan selama exercise tadi juga akan lebih pulih, bisa juga akan menjadi lebih baik untuk resintesisnya. Nah, sarannya ya, jadi untuk karbohidrat ya disarankan sekitar 0,5 gram per setengah gram berat badan, atau per pound itu setengah kilogram berat badan, atau 1 gram per kilogram berat badan. Ini kisaran 4 sampai 6 jam setelah exercise. Jadi pada saat pasca exercise banget, ya, misalnya setelah selesai, ya, masuk ke tempat atau camp tim, ya, di situ yang dipulihkan atau direcovery adalah karbohidrat dan cairannya, ya, dengan indeks glikemik yang relatif tinggi atau dengan cairan bersama elektrolitnya. Kemudian baru step recovery yang kedua, misalnya 1 atau 2 jam setelah exercise, kemudian makan berat setelah itu. Nah, jadi disarankan, ya, mengkonsumsi 6-20 gram dari protein. Nah, ini 3 jam setelah exercise, ya. Kemudian lemak ini juga disarankan dibatasi dulu, karena pada saat olahraga dan recovery itu sistem pencernaan itu belum bekerja maksimal untuk untuk mencerna lemak. Nanti akan menjadi tidak nyaman justru. Jadi untuk karbohidratnya disarankan 1 gram per kilogram berat badan, kemudian untuk proteinnya kisaran 6-20 gram dari makanan, ya, setelah exercise, ya. Jadi benar-benar setelah exercise itu ringan dulu, kemudian setelah pulih, setelah fresh kembali dan perut sudah memberikan kode bahwa dia lapar, baru kemudian konsumsi makanan yang berat dengan komposisi karbohidrat dan protein yang diutamakan untuk proses recovery cadangan, baik itu cadangan glikogen atau cadangan protein yang ada di dalam tubuh dalam bentuk struktural. Jadi otot diresintesis dengan protein yang optimal. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.